Oke guys, pada kali ini saya akan membuat video biologi yang dimana materinya nanti bakalan saya jelaskan di video berikutnya. Sebelumnya saya akan bersih-bersih terlebih dahulu. Oke, ditunggu ya video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Anugrah Pratama. Saya akan menjelaskan materi secara singkat dan mudah dipahami yang terdiri dari gen dan alel, kemudian kromosom, DNA, RNA, dan sintesis protein. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke bagian penjelasan yang pertama, yaitu gen dan alel. Apa sih gen dan alel? Gen adalah substansi hereditas dan penentu sifat individu yang terdapat pada lokus tertentu pada kromosom dan memiliki pasangan pada lokus yang sama di kromosom homolog. Alel adalah gen-gen yang terdapat pada pasangan kromosom homolog. Lokusnya bersesuaian mempengaruhi bagian tubuh yang sama tetapi dengan sifat dan karakter yang berbeda. Berdasarkan sifatnya, gen terbagi menjadi 3, yaitu gen dominan ekspresi kuat yang dilambangkan dengan huruf besar, gen setengah dominan dengan ekspresi di antara gen dominan dan resesif, sedangkan yang terakhir gen resesif dengan ekspresi lemah yang dilambangkan dengan huruf kecil. Berdasarkan perannya, gen terbagi menjadi 2, yaitu gen struktural yang mengode protein atau enzim dengan ekspresi yang dikendalikan gen regulator. Gen regulator yang mengatur ekspresi gen struktural. Fungsi gen mengatur perkembangan dan proses metabolisme, mewariskan sifat, mengontrol pembuatan polipeptida. Sifat gen sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Terdapat informasi genetik mampu menduplikasikan diri pada pembelahan. Hubungan antara gen dan alel. Alel adalah pasangan gen yang terletak dalam lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Susunan gen dan alelnya dalam kromosom homolog disebut genotipe. Pada suatu individu ada 3 kemungkinan genotipe yang dapat ia miliki, yaitu genotipe homozigot dominan dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen dominan, contohnya huruf A besar dan A besar. Kemudian genotipe homozigot resesif dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen resesif, contohnya huruf A kecil dan A kecil. Genotipe heterozigot dengan pasangan alel terdiri atas 2 gen berbeda, yaitu 1 dominan dengan 1 resesif. Kemudian kita masuk kepada macam-macam alel. Ada 2 macam alel, yaitu alel tunggal, yaitu gen yang hanya memiliki 1 gen sel sehingga hanya muncul 1 sifat saja. Contohnya gen huruf A besar untuk pigmentasi kulit dan gen huruf A kecil tidak menghasilkan pigmentasi kulit. Alel ganda, yaitu gen yang memiliki lebih dari 2 pasang gen alel dan menempati lokus yang sama. Pada alel ini yang akan muncul adalah beberapa sifat, contohnya golongan darah sistem ABO pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua. Apa itu? Yaitu kromosom. Apa sih itu kromosom? Kromosom adalah badan yang berbentuk panjang seperti benang yang berfungsi membawa informasi genetik. Oke, selanjutnya yaitu struktur kromosom. Seperti gambar berikut, kita jelaskan satu persatu agar kita bisa memahami lebih detail. Yaitu yang pertama, sentromer adalah kepala kromosom yang berfungsi sebagai pergerakan kromosom dari daerah ekuator ke kutub masing-masing pada waktu pembelahan sel. Yang kedua, lengan kromosom, yaitu badan utama dari kromosom. Yang ketiga, matriks, yaitu bagian yang mengalami penyempitan sebelum sampai ke ujung. Kemudian yang keempat, kromonema, yaitu pita spiral yang mengalami penebalan. Kemudian kromomer, penebalan pada kromonema yang berfungsi
pembawa sifat. Kemudian telomer, ujung-ujung kromosom yang menghalangi bergabungnya kromosom yang satu dengan yang lainnya. Kemudian satelit, yaitu bagian yang bulat di ujung kromosom. Oke, next, selanjutnya berdasarkan letak sentromernya ada 4 tipe kromosom, yaitu tipe metasentrik, tipe submetasentrik, tipe akrosentrik, dan tipe telosentrik. Dan selanjutnya tipe kromosom haploid adalah sel dengan isi satu set kromosom. Diploid adalah individu yang memiliki sel dengan 2 set genom. Autosom adalah kromosom tubuh dan tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan gonosom adalah kromosom seks yang dapat menentukan jenis kelamin. Dan selanjutnya kita akan membahas fungsi, yaitu di mana fungsi kromosom, tempat penyimpanan informasi genetik, berperan di dalam proses pembelahan sel sebagai penentu jenis kelamin sebuah individu atau jenis kelamin suatu individu baru. Oke teman-teman, apakah materi yang saya jelaskan, kedua materi tersebut bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian? Dan apakah kalian masih semangat untuk menonton video ini? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tiga apa ya? Kita akan masuk ke 3 pembahasan lagi. Oke, tetap tonton video ini agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bersama-sama. Karena ilmu itu harus terus digali agar kita memiliki potensi dan kualitas yang terbaik di antara yang baik. Oke teman-teman, let's go. Oke, penjelasan yang selanjutnya yaitu DNA atau deoksiribonuklеin acid adalah materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA berupa double helix atau supaya mudah diingat, yaitu kita sebut saja dengan rantai ganda. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponennya. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih itu nukleotida? Jadi, nukleotida adalah suatu susunan yang tersusun dari 1 fosfat, 1 gula, dan 1 basa nitrogen. Jadi, kemudian terdiri dari apa aja sih basa nitrogen ini? Oke, di sini saya akan menjelaskan supaya kita sama-sama memahaminya. Jadi, terdiri dari adenin yang selalu berpasangan dengan timin, kemudian guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Karena itu adalah pasangan yang tidak bisa diganggu-ganggu lagi. Setiap 3 basa nitrogen kita sebut satu kodon. Satu kodon urutan basa nitrogen bisa bermacam-macam, misalnya A, G, dan T. Setiap urutan basa nitrogen ini merupakan sebuah kode yang memerintah untuk membuat sejenis asam amino. Jadi untuk sampai di sini masih bisa ya teman-teman, kita bisa lebih memahaminya lagi. Oke, saya lanjut. Jadi bisa dibayangkan kalau ada kodon seperti ini akan menghasilkan sebuah rantai asam amino. Dan rantai asam amino merupakan polipeptida atau protein. Jadi basa nitrogen itu berfungsi sebagai kode, yaitu untuk menciptakan asam amino yang lebih spesifik yang kemudian menjadi protein. Secara garis besar, fungsi DNA adalah untuk membentuk protein dalam tubuh kita. Dan fungsi ini bukanlah fungsi yang kecil, karena protein inilah yang membentuk kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oke teman-teman, sampai di sini bisa dipahami. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu selanjutnya replikasi DNA, yang dimana replikasi DNA terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, replikasi DNA konservatif. DNA lama tetap dan menghasilkan DNA baru. Kemudian semi konservatif. Apa itu semi konservatif? Yaitu double helix. DNA lama memisahkan diri dan setiap peta tunggal mencetak pasangannya. Dispersif.
yaitu rantai double helix terputus-putus akan membentuk DNA baru. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang RNA. RNA adalah polinukleotida yang ukurannya lebih pendek dari DNA, terdiri atas satu rantai atau single helix. Kemudian kita masuk ke struktur dan tipe-tipe RNA. Yang pertama, yaitu kita akan masuk ke struktur RNA. Setiap nukleotida RNA terdiri dari 3 komponen, yaitu gula ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen juga terbagi pada 2. Yang pertama purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian yang kedua yaitu pirimidin yang terdiri dari urasil dan sitosin. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe RNA. Yang pertama, RNA duta atau RNAD atau messenger RNA atau mRNA merupakan RNA terbesar berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. RNA transfer yaitu RNA-T merupakan RNA yang rantainya pendek berfungsi menerjemahkan kode-kode atau translate. Kemudian RNA ribosom atau RNAR merupakan komponen penyusun ribosom yang jumlahnya paling banyak dan membantu dalam proses sintesis protein. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Seri selanjutnya yaitu tentang sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penyusunan asam amino yang berdasarkan genetik yang terdapat pada DNA, yaitu basa nitrogen. Segmen-segmen pada DNA yang mengkode suatu protein disebut juga dengan gen. Suatu gen diawali oleh promoter dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida pada proses penyusunan protein. Berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi, yang dimana transkripsi yaitu penyakinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta yang terjadi dalam nukleus. Kemudian yang kedua yaitu translasi, yaitu penerjemah kode genetik pada RNA duta oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Kemudian kedua proses ini memiliki tahapan-tahapan, yaitu proses transkripsi dan translasi melibatkan RNA polimerase, yang dimana yang pertama inisasi. Inisasi ketika RNA polimerase menempel pada promotor gen yang kemudian akan membuka untaian DNA dan akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Kemudian yang kedua, elongasi. Elongasi ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selebihnya proses transkripsi RNA duta. Yang ketiga, terminasi. Terminasi adalah proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsikan sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator DNA, dan RNA polimerase di RNA duta memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk melakukan atau mengalami proses translasi. Demikian penjelasan dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, ada kata motivasi yang dijabarkan oleh Insinyur Soekarno untuk kita semua sebagai anak muda untuk menambah semangat, yang dimana belajar tanpa berpikir tiada gunanya, tetapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.